Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk belajar mengenai fungsi eksponen, pertumbuhan, dan peluruhan. Pertumbuhan dan juga peluruhan merupakan salah satu penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia nyata. Pertumbuhan eksponensial adalah kondisi atau peristiwa yang mengalami peningkatan atau kenaikan setiap periodenya secara eksponen. Contoh kasus pertumbuhan diantaranya adalah perkembangbiakan bakteri, pertumbuhan penduduk, bunga majemuk. Sedangkan peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan. Peluruhan adalah kondisi atau peristiwa yang mengalami penurunan atau penyusutan secara eksponen. Contoh kasus peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif, penyusutan nilai jual barang, pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pertumbuhan secara eksponen dinyatakan sebagai berikut. Pn sama dengan P0 kurung buka 1 ditambah I pangkat N. Dengan Pn-nya itu adalah kondisi objek pada saat periode ke N. P0-nya adalah kondisi objek mula-mula, I-nya adalah persentasi pertumbuhan, dan N-nya adalah periode. Sedangkan untuk peluruhan secara eksponensial dinyatakan dengan rumus yang hampir sama, tetapi operasinya pengurangan bukan penjumlahan. Jadi rumusnya sama dengan ini, penjumlahannya ini diganti pengurangan. Sekarang bagaimanakah gambar grafik fungsi eksponen pertumbuhan dan peluruhannya? Untuk grafik fungsi eksponen, fx sama dengan ax, a-nya ini harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Sekarang kita coba gambarkan fungsi eksponennya, kita inputkan di sini ya. Ini f dalam kurung x sama dengan a pangkat x, kita enter. Grid slidernya ini kita klik. Kalau A-nya sama dengan 1, gambar grafiknya berupa garis lurus, tidak turun dan juga tidak naik. Oleh karena itulah kenapa A-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Sekarang bagaimana kalau A-nya itu lebih dari 1? Kalau A-nya lebih dari 1, gambarnya seperti ini. Semakin ke kanan, grafiknya semakin naik. Oleh karena itu, untuk fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 1, itu menggambarkan grafik fungsi pertumbuhan. Sekarang bagaimana kalau a-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1? Kita geser ke kiri. Ini a sama dengan 1 ya. Kalau kita geser ke kiri, A-nya kurang dari 1, tapi lebih dari 0, maka gambarnya seperti ini. Ini semakin ke kanan, grafiknya semakin turun. Sehingga untuk fx sama dengan a pangkat x, untuk A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu menunjukkan fungsi peluruhan. Sekarang bagaimana kalau seandainya A-nya itu kurang dari 0? Karena ini A-nya itu 0,7, maka kita geser ke kiri. Ini grafik fungsinya masih terlihat. Ini sudah 0,1, grafik fungsinya semakin menghilang. Ini 0, grafik fungsinya tinggal di sumbu X ini ya. Kalau kita geser kurang dari 0, gambar grafiknya menjadi hilang. Kalau kita geser ke kanan, lebih dari 0,
grafik fungsinya akan muncul lagi. Kalau kita geser ke kiri kurang dari 0, grafiknya hilang lagi. Kenapa bisa demikian? Kita coba gambar grafik fungsi eksponen untuk fx. A-nya kita ambil kurang dari 0 itu misalkan min 2. Pangkat X, kita enter, gambarnya tetap tidak terlihat. Kita coba kenapa kok sampai tidak terlihat, kita munculkan titik-titiknya ya. Ini spreadsheet-nya kita munculkan sehingga muncul kotak seperti ini. Ini misalkan daerah asalnya kita ambil min 3. Min 3 ya, kemudian ini min 2, min 1, kemudian 0, 1, 2, 3. Untuk daerah hasilnya ini berarti sama dengan, karena ini grafik fungsinya adalah min 2 pangkat X, kita ketikkan dalam kurung min 2 pangkatnya kita ambil di sini ya, A1. Kita ketikkan A besar 1, kita enter. Kemudian ini kursornya kita taruh di sini sampai muncul tanda plus ini, kemudian kita seret ke bawah. Setelah itu kita blok, kemudian kita klik kanan, create, kita klik list of point, maka muncullah titik-titiknya seperti ini. Ini titik A, B, C, D, E, F. Itulah kenapa grafik fungsinya tidak muncul, karena apa? Titik-titiknya ini letak kedudukannya tidak beraturan. Oleh karena itulah kenapa untuk grafik fungsi eksponen itu harusnya A-nya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Contoh soal pada tahun 2019 jumlah penduduk di suatu kota sebanyak 600.000 jiwa. Jika tingkat pertumbuhan mencapai 10% per tahun, berapa jumlah penduduk pada tahun 2024? Pembahasannya, diketahui P0. P0 itu adalah kondisi awal. Kondisi awalnya berarti kondisi pada tahun 2019. Yaitu penduduknya berjumlah 600.000. Berarti P0-nya adalah 600.000. Kemudian I-nya itu adalah persentase pertumbuhan, yaitu 10%, berarti ini 10%. 10% 10/100 itu adalah 0,1. Kemudian N-nya itu adalah dari tahun 2019 sampai dengan 2024, berarti sama halnya 2024 dikurangi 2019, ketemunya 5. Jumlah penduduk setelah 5 tahun yang dinotasikan dengan P5 dapat dicari dengan cara berikut. Ini adalah peristiwa pertumbuhan ya. Ini ada tingkat pertumbuhan, berarti ini peristiwa pertumbuhan. Jadi rumusnya adalah Pn sama dengan P0 kurung buka 1 ditambah I pangkat N. Karena pertumbuhan ini tandanya plus. Kemudian kita tinggal masukkan P0-nya nanti diganti 600.000, N-nya diganti 5. Jadi P5 sama dengan 600.000 kurung buka 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Sama dengan 600.000 dalam kurung 1 ditambah 0,1 itu adalah 1,1 pangkat 5. Bagaimana cara menghitungnya ini? Kita gunakan kalkulator ya. Kalau kita mengkalkulator berarti 1,1-nya ini ditulis dulu 1
pangkatnya kita pakai ini, pangkat 5 ya, pangkat 5 ya, 5, kemudian sama dengan dulu, kemudian kita kalikan dengan 600.000 dikali 600. Jadi hasilnya adalah 966.306 jiwa. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 966.306 jiwa. Contoh soal berikutnya adalah pada tahun 2018, Anissa membeli sebuah handphone merek X seharga 3 juta rupiah. Harga handphone mengalami penyusutan sebesar 20% tiap tahunnya. Jika pada tahun 2022 Anissa ingin menjual handphonenya, berapakah perkiraan harga handphone Anissa? Maka kita cari terlebih dahulu P0-nya, yaitu kondisi awal. Kondisi awal yaitu pada saat Anissa membeli handphone itu harganya adalah sebesar 3 juta. Jadi P0-nya 3 juta. Kemudian I-nya adalah persentase penyusutan. Sini adalah 20%, sehingga sama dengan 0,2. Kemudian N-nya adalah Anissa membeli handphone di tahun 2018, kemudian akan dijual di tahun 2022. Berarti N-nya adalah 2022 dikurangi 2018 sama dengan 4. Harga handphone Anissa setelah 4 tahun yang dinotasikan dengan P4 dapat dicari dengan cara berikut. Karena ini penyusutan, maka kita pakai rumusnya adalah yang ini ya, ini pengurangan. Kita tinggal memasukkan saja, N-nya itu diganti dengan 4, P0-nya diganti dengan 3 juta. Hingga sama dengan 3 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,2 pangkat 4. Sama dengan 3 juta, 1 dikurangi 0,2 itu adalah 0,8 pangkat 4. Kemudian ini kita hitung menggunakan kalkulator. Kita hitung terlebih dahulu 0,8 pangkat 4-nya, yaitu kita ketikkan 0,8 pangkat 4. Kemudian kita sama dengankan, hasilnya sekian dikalikan dengan 3 juta. Berarti dikali Nah, inilah hasilnya. Jadi, perkiraan harga jual handphone pada 2022 adalah 1.288.800 rupiah. Contoh soal selanjutnya adalah ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan mendiagnosis bahwa bayi tersebut mungkin terdapat 1 juta unit bakteri yang menginfeksi. Pemberian penisilin yang diresepkan dokter diperkirakan dapat membunuh 5% dari jumlah bakteri yang ada setiap 4 jam. Jumlah bakteri setelah 12 jam akan tersisa. Nah, kita cari terlebih dahulu kondisi awalnya, yaitu jumlah bakteri yang terdeteksi di awal, yaitu ada 1 juta, berarti P0-nya 1 juta. Ini adalah persentase penyusutan. Kenapa penyusutan? Karena ini tadi ditemukan sejumlah bakteri pada tubuh bayi, kemudian diobati. Sehingga kalau diobati, diperkirakan bakteri tersebut tidak tambah banyak, tapi tambah berkurang. Yang di sini berkurangnya adalah 5%
setiap 4 jam. Jadi persentase penyusutannya adalah 5%. 5%-nya itu sama dengan 5/100 jadi 0,05. Untuk N-nya, N adalah periode penyusutan setelah 12 jam yang mana akan mengalami penyusutan 5% setiap 4 jam. Sehingga N-nya sama dengan 12 dibagi 4. Ketemunya 3. Jumlah bakteri setelah 12 jam yang dinotasikan P3 dapat dicari dengan cara berikut, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Karena ini membunuh, berarti penyusutan ya, maka ininya pakai yang pengurangan, bukan yang plus. Kalau yang plus itu untuk pertumbuhan. Sekarang kita tinggal memasukkan P0-nya diganti 1 juta, N-nya diganti dengan 3. 0,05 itu adalah sama dengan 0,95. Kita hitung ini menggunakan kalkulator. Kita ketikkan kalkulator di sini, muncul ini, kita klik dulu. Nah, setelah muncul, kita hitung terlebih dahulu 0,95 pangkat 3. Kita ketikkan 0,95 pangkat 3 sama dengan, baru kita kalikan dengan 1 juta dikali jadi hasilnya adalah 857.375. Sehingga jumlah bakteri setelah 12 jam akan tersisa 857.375 unit. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, silakan kerjakan soal berikut.